salam sejahtera. Salam sehat Pak Martinus ya. Salam sehat ya. Baik, informasi kami dapatkan bahwa baru-baru ini ada seminar ya dalam rangka Jaringan Kota Pusaka Indonesia, dan Kabupaten Ende masuk menjadi salah satu kota pusaka dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia tersebut, begitu Pak Martinus? Betul. Oke, apa yang dimaksudkan dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia ini? Ya, baik, selamat pagi pendengar RRI. Salam sehat untuk semua. Jaringan Kota Pusaka Indonesia adalah salah satu bentuk network kerjasama antar beberapa kota di Indonesia yang memiliki peninggalan atau situs bersejarah yang diinisiasi oleh Bapak Jokowi semasa beliau menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Baru 5 tahun lalu. Nah, ini kemudian menjadi salah satu semacam jaringan kerjasama antar kota-kota memiliki situs peninggalan bersejarah baik alam ataupun situs bersejarah lainnya. Yang diinisiasi oleh Pak Jokowi itu sudah berjalan 5 tahun, yang saat ini sebenarnya direktur utamanya juga dipegang terakhir oleh anaknya, putranya sekarang, salah satu putra Jokowi. Pertemuan yang kelima adalah Kongres kelima JKPI di Bogor, dihadiri paling kurang ada 40 kepala daerah untuk membahas beberapa isu budaya dan sejarah. Dan ada berbagai daerah. Kabupaten Ende kita adalah kabupaten yang barusan dimasukkan dalam jaringan ini dengan pertimbangan kita memiliki 2 situs budaya dan situs bersejarah, ada Kelimutu dan juga peninggalan sejarah Bung Karno di kota Ende. Ya, Pak Martinus, kalau Ende masuk dalam kota Jaringan Pusaka Indonesia, apa kemudian keuntungan untuk Kabupaten Ende, Pak Martinus? Ya, baik. Pada prinsipnya sebagaimana kita tahu bahwa setiap peninggalan sejarah yang kita miliki ini, pada mulanya selama ini kita tahu bahwa nilai peninggalan sejarah itu memiliki nilai pendidikan, nilai budaya sejak paling tidak bahwa sudah harus terjadi pergeseran paradigma bahwa setiap peninggalan sejarah atau peninggalan budaya itu selain memberi nilai pendidikan dan nilai sejarah juga harus bisa memberi nilai atau manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan cara kita membangun, memelihara dan melestarikan itu, tetapi tidak sebatas untuk memberi manfaat pendidikan, manfaat sejarah, tapi juga bisa memberi manfaat ekonomi, karena kita tahu membangun atau memelihara atau melestarikan itu objek-objek sejarah atau situs-situs sejarah itu sangat mahal harganya. Bagaimana cara mengelola, memanfaatkan dan melestarikan yang dapat juga memberikan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti menjadikan atraksi-atraksi budaya yang kemudian bisa dikelola sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Bogor terakhir yang kami kunjungi saat ini. Jadi dalam jaringan kota pusaka ini di seluruh Indonesia ada berapa banyak, Pak Martinus? Yang terakhir kita total yang hadir saat Kongres di Bogor itu, dan kita yang tambah yang terakhir itu ada 5 kabupaten kota yang masuk dalam jaringan terbaru, termasuk itu di Ende. Oh iya, jadi setelah masuk tercatat sebagai salah satu kota dalam jaringan kota pusaka Indonesia, apa yang kemudian diarahkan pada saat itu? Ada program-program atau rencana kerjakah yang kemudian nanti akan dibuat untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya masing-masing gitu, Pak Martinus? Ya, baik. Pada Kongres kelima ini ada beberapa agenda yang dibahas. Yang pertama ada semacam amandemen terhadap anggaran dasar JKPI 2021. Yang kedua pergantian pengurus. Ada pergantian pengurus itu JKPI yang dari pengurus lama menjadi pengurus baru dengan ketuanya itu Bapak Wali Kota Bogor Arya Bima. Agenda yang pertama yang disepakati pada Kongres kelima kemarin, dan juga ada perubahan-perubahan di anggaran dasar sehingga dibahas bersama pada Kongres kelima itu dengan fokus pada program kerja yang akan disampaikan setelah pengurus baru melakukan penyusunan program, tapi ada kewajiban yang baru yang disepakati adalah iuran bagi setiap anggota. Jadi pengurus itu terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus dan anggota.
keanggotaan JKPI adalah semua pemerintah kota Republik Kabupaten Indonesia yang mempunyai pusaka Indonesia yang sesuai dengan kriteria tetap di JKPI. Setiap anggota berhak mengangkat anggota kehormatan jika didukung oleh lebih dari setengah anggota daerah. Itu sudah mekanisme rapat terakhir yang disepakati, dan juga pada perubahan di anggaran dasar anggaran rumah tangga dan beberapa pasal yang diperbaharui lagi. Seperti itu. Iuran yang ditarik dari masing-masing anggota ini dimanfaatkan untuk apa, Pak Martinus? Yang pertama untuk pembinaan itu Pak, cara pelestarian dan pengelolaan situs-situs budaya atau situs bersejarah di tiap daerah. Yang berikut untuk pendampingan dan advokasi dalam rangka itu menuju kota budaya salah satunya. Yang berikut bahwa setiap tahun akan selalu dilakukan yang namanya kongres, dan tim penasihat juga dengan atau pengurus itu akan melakukan semacam kunjungan ke kota-kota budaya yang sudah ada, untuk kemudian bisa diberi semacam apresiasi kepada kota-kota budaya, karena kita juga antara lain seperti tiap tahun kita selenggarakan yang namanya Parade Pesona Kebangsaan itu. Oke, jadi nanti mudah-mudahan ya dampaknya akan menjadi baik begitu untuk sektor pariwisata di kabupaten ini, Pak Martinus ya? Betul sekali. Itu yang diharapkan oleh forum Kongres kelima itu, bahwa aktivitas untuk menghidupkan setiap situs budaya itu situs bersejarah dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, selain yang kita rasakan menjadi nilai pendidikan atau nilai sejarah saja, tapi bisa memberikan nilai ekonomi seperti atraksi-atraksi dilatari oleh peninggalan sejarah dan budaya sekitar itu. Untuk mewujudkan itu, Pak Martinus, setelah kembali di ND, apa yang kemudian Anda rencanakan nanti akan dikerjakan di Kabupaten ND setelah masuk jadi dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia ini, Pak Martinus? Ya, baik. Yang pertama bahwa kita tetap mengaktifkan itu Parade Pesona Kebangsaan sebagai salah satu event nasional, melibatkan berbagai sektor. Ini kita harus berpikir multi sektor, tentang helixnya harus kita aktifkan. Yang kedua bahwa kita akan mengajukan ke pemerintah daerah dan beberapa pihak terkait untuk kita menata dan membangun dan mengurus itu situs budaya kita untuk tertata dengan baik dari aspek restrukturisasi, refungsionisasi, dan juga tata kelolanya. Tata kelola beberapa situs sejarah kita yang selama ini secara fisik kurang terurus, ataupun yang kedua bahwa tata kelolanya kita harus melakukan perbaikan yang penting untuk menjadi selain terkesan lestari, yang kedua dapat menjadikan objek atraksi yang menarik yang kemudian bisa memberi manfaat pendidikan, manfaat sejarah, dan juga manfaat ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih Pak Martinus. Kita harapkan bersama ya agar semua harapan, target kita ini akan bisa tercapai begitu ya, dan masuk dalam jaringan Kota Pusaka ini akan membawa dampak baik juga untuk masyarakat. Terima kasih Pak Martinus. Selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Bersama kami baru saja